warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa mandarnesia.com yang beriman, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak. Ya. Seperti yang pemirsa ketahui, mungkin sudah sering dibaca di media sosial ataupun di portal-portal berita online yang lain bahwa saat ini Kabupaten Kepulauan Mandar diberondong dengan persoalan penutupan TPA yang ada di Binuang dan berimbas ke penumpukan sampah di beberapa titik seperti yang terlihat di beberapa postingan teman-teman di media sosial. Nah, untuk lebih memperjelas dan lebih memberikan kesempatan kepada pihak terkait yang menangani persoalan ini, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mandar, untuk memberikan penjelasan, memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa kondisinya seperti ini sekarang. Assalamualaikum Bu Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mungkin bisa langsung dijelaskan bagaimana kondisi terakhir persampahan kita ini. Ya mungkin Pak mengawali, nanti untuk secara teknis saya didampingi oleh rekan-rekan teman-teman dari bidang. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa penutupan TPA ini didasari atas dugaan dari masyarakat setempat bahwa TPA yang kami kelola sejak tahun 2009-2010 itu dikatakan terjadi pencemaran. Jadi itu masih dugaan. Ya, itu dugaan. Lalu kami secara teknis di Dinas Lingkungan Hidup karena masyarakat dalam hal ini beberapa orang mahasiswa itu kami langsung respon, Pak. Jadi kami turun ke masyarakat melalui beberapa bidang kita datangkan untuk mengecek dugaan masyarakat tersebut. Kami melakukan pengambilan beberapa sampel, ya, termasuk sampel air tanah, sampel air lindi dan sebagainya yang diduga pencemaran. Ini dilakukan kita lakukan sebelum penutupan, ya, karena penutupan ini terjadinya di bulan Juni, awal bulan Juni, ya. Kemudian kami dari situ juga sudah mendapatkan hasil dari kajian lab tersebut. Kalau untuk air itu tidak ada masalah, tidak terjadi pencemaran. Cuma yang memang ada sedikit pencemaran itu di air lindi yang masuk ke persawahan warga. Kemudian berbagai upaya dan masyarakat menuntut beberapa hal yang harus kami lakukan karena pencemaran tersebut. Jadi kami melakukan kegiatan penimbunan, jadi sampah yang masuk ditimbun itu per 1 minggu. Memang sih dulu bau karena ada sekitar 1 bulan, ya, teman-teman PTD, eskavator kita rusak, Pak, sehingga sampah di 1 bulan itu tidak tertutup. Nah, kalau TPA kita ini adalah TPA yang dikelola dengan metode control and fill. Nah, control and fill itu sampah masuk, kemudian ditimbang, diproses, dipadatkan, kemudian itu akan ditutup 5-7 hari. Nah, kejadian yang terjadi pada waktu itu kita tidak menutup karena alat kita rusak. Itu sekitaran 1 bulanan. Tapi setelah itu kita melakukan perbaikan. Nah, sejak itu ya terus menerus kita ini oleh masyarakat, pokoknya tetap dituntut pencemaran dan sebagainya. Selain itu kita juga sudah melakukan beberapa langkah. Nah, langkah yang kami tempuh itu meminta pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, P3E Suma, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen, untuk melakukan pemantauan terkait dengan TPA.
Nah, itu terjadi di sekitar bulan Agustus ya. Nah, kita semua ini beberapa OPD dan juga dihadiri oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Asisten 2, pemerintah kita, pimpinan kita. Nah, kita melakukan kajian selama 2 hari ya. Jadi dilakukan pemantauan mendalam oleh tim P3E Suma. Hasil kajiannya itu ada, bisa nanti Pak Yu diambil untuk mungkin bisa diolah dalam bentuk berita. Nah, kajian itu mengatakan bahwa TPA Polewali Mandari ini jika memang akan dipakai dan diteruskan itu tetap layak untuk kita gunakan. Terkait yang dengan pencemaran, angkatannya bau dan sebagainya, semua yang hadir pada hari itu, bahkan beberapa hari kita turun, mereka juga tidak merasakan bau. Ya, gitu. Kemudian setelah kajian tersebut, kita masih diberondong terus oleh mahasiswa, masyarakat sekitarnya, TPA harus tutup. Jadi semua yang disampaikan itu sebelum Pak Bupati membuat surat. Iya. Ya. Surat pernyataan bahwa mau menutup. 2021 Desember. Ya, jadi itu langkah Pak yang kami tempuh, lalu ya keluarlah surat pernyataan itu di sekitar bulan Oktober ya kalau tidak salah ya. Kini Pak Ansari nanti saya ya kalau nggak salah ya si surat penutupan ini keluar. Nah, surat penutupan ini keluar ya karena desakan Bupati menandatangani, karena desakan, bukan keinginan pribadi, karena desakan. Karena jika itu tidak dilakukan, mungkin terjadi konflik sosial besar sehingga Pak Bupati menandatangani. Jadi surat pernyataan saat kajian itu, apa kajian itu sudah pernah disampaikan ke masyarakat langsung atau kajian-kajian tentang bahwa ini tidak berbahaya, ini tidak tercemar ataupun kami yang tercemar itu yang tadi disebutkan. Ya sudah, kita sudah menyampaikan, bahkan ada mereka saksikan hasil kajian yang kita lakukan berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 3 tahun 2013. Setelah surat penutupan TPA terbit, itu kami bersurat ke pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bermohon untuk dilakukan kajian indeks resiko. Dan ini baru keluar. Keluarnya sih di akhir tahun ya. Akhir Desember, akhir Januari, November ya. Jadi hasil kajian tim dari provinsi itu sudah keluar. Sudah keluar, dan itu secara berjenjang kita sudah mengirimkan, karena surat itu ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti, mengirimkan surat hasil kajian itu ke pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dusun, dan wakil-wakil masyarakat. Dengan harapan ini dibaca, diinformasikan ke publik, ya, karena kami di LHK mungkin memang tidak secara luas harus menginformasikan itu, karena harus melalui dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Jadi dengan cara mendistribusikan, menyampaikan secara tertulis, kalau tidak salah sih waktu itu suratnya ditandatangani oleh Bapak Asisten, kami mengirimkan ke camat dan seterusnya. Tapi toh ternyata hasil dari rekomendasi itu mungkin apakah dibaca atau tidak dan sebagainya, mungkin tidak dibaca sih, karena di dalam surat rekomendasi tersebut sudah sangat jelas disampaikan bahwa TPA Binuang kondisinya setelah hasil kajian indeks risiko itu angkanya kurang lebih berada di angka 400, dan itu menunjukkan bahwa TPA ini akan direhabilitasi dan tetap layak untuk diteruskan digunakan. Mungkin saya jelaskan histori dari surat pernyataan itu Pak ya, karena surat pernyataan itu ada mengalami perubahan 2 kali sih kayaknya. 2 kali. Di surat pernyataan pertama itu kita mengatakan bahwa jika ada kajian yang mengatakan layak, itu tetap akan dipakai. Tetapi masyarakat menolak surat pernyataan pertama itu dengan beberapa alasan ya. Terus kami kembalikan surat itu, dia sendiri yang menyusun kata-katanya. Seperti itu. Padahal kami sudah mengatakan bahwa jika ada kajian bahwa TPA memang masih layak, maka itu tidak akan ditutup dari surat pernyataan itu. Di surat pernyataan konsep surat pernyataan pertama iya. Ada klausul itu. Ya, kita tidak pakai klausul ya Pak ya, karena dia surat pernyataan. Ada kalimat seperti itu. Tapi masyarakat tidak mau, tetap menolak surat pernyataan itu. Lalu kemudian surat pernyataan itu minta diubah sesuai konsep mereka. Itu yang terjadi.
Iya, mungkin boleh teman-teman. Kalau saya memang Ya kan teknis Pak ya. Iya. Kalau saya bicara secara ya, karena awalnya kita pernah juga rapat di TPA ya, saya lupa tanggalnya itu tanggal berapa, tapi ada 3 hal memang mereka tuntut. Yang sebenarnya tidak menuntut penutupan pertama, karena yang saya ingat itu pertama halnya masalah pencemaran, kemudian masalah penanganan yang ada di sana, kemudian ada nampak sampah memang tidak terkelola pada saat alatnya rusak. Nah setelah itu sudah rapat ya, kita sebenarnya sudah benahi itu sudah dikelola. Hanya memang yang masalah penanganan pengelolaannya itu masalah kompos misalnya itu kan mesinnya juga rusak, masih ada di sana, itu masih bisa kita lihat. Itu juga mengalami kerusakan sehingga kita tidak. Nah dalam perjalanannya muncul di masyarakat bahwa TPA ini harus ditutup, pokoknya tutup, nggak ada jalan lain, harus tutup. Tiba-tiba muncul itu, padahal ada masih ada, kalau saya tidak salah masih ada, nanti saya carikan itu masih ada notelennya itu, notulen rapat. Nah, itu masih ditutup itu supaya tidak ada pencemaran keluar. Nah, itu kita sudah perbaiki, kita sudah lakukan. Tapi dalam perjalanan itu tadi muncul satu keinginan masyarakat, pokoknya tutup. Kami tidak mau tutup. Sehingga kami juga kadang-kadang pernah ke sana ya, kami dihadang dan ada perlawanan masyarakat. Pokoknya kami tidak mau tahu, pokoknya hari ini tutup. Nah, pokoknya harus tutup. Nah, pokoknya harus tutup. Itu yang itu, dan itu tersebar spanduk-spanduk kecil-kecil di jalan. Iya. Kalau salah itu mulai dari bulan Juli ya, kan Juni itu mulai rapat, itu kita rapat akhir di sana itu. Nah, sehingga ya, dari situlah muncul ide dari masyarakat, pokoknya ini tidak bisa, pokoknya TPA harus pindah, harus tutup. Alasannya itu tadi yang disampaikan sekretaris bahwa ada pencemaran. Nah, ada dugaan pencemaran, termasuk diduga pencemaran di sumur-sumur mereka yang ada di pinggir jalan, sumur-sumur masyarakat itu. Nah, setelah dilakukan mengambil sampel. Kita sudah mengambil sampel Pak. Pada hari kejadian dilaporkan kami langsung sudah langsung mereka waktu dan mereka hadir dan menyaksikan kita. Ya. Ada hasil lab dari lab Makassar, itu lab yang terakreditasi, itu tidak ada pencemaran untuk air sumur, kecuali yang di air lindi yang memang masuk ke persawahan. Ya. Dan memang kajian indeks risikonya dari provinsi memang tidak ada pencemaran, ada tapi ringan itu pun di daerah-daerah persawahan, bukan di luar. Sehingga ya karena masyarakatnya sudah terlanjur keluar pernyataan Pak Bupati harus ditutup. Nah sampai sekarang juga ditutup. Nah, solusinya ya sekarang ini ya kita terkendala dari tanggal 1 sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada kendala dan kita sudah bisa berjalan sebagai petunjuk Pak Bupati bahwa lokasi baru kita sudah ada, dan itu hari ini insya Allah hari ini sudah bisa berjalan. Nah, itu di daerah Balanipa, masuk di daerah Palipis ya. Bukan Palipis, Muso. Jalan masuk ya. Masuk di Muso, tapi masuk dia di daerah Tamajara. Apa namanya? Bukan di bawah samping SMK. SMA Balanipa di sini kan, kelurahan Balanipa bersebelahan itu. Balai SMK Limboro. Masuk Tamangale di sebelah kiri itu sekitar hampir 3 km dari jalan, lebih jauh dari TPA Binong ke jalan. Dan itu kita sudah antisipasi, dan ini memang akan kita lakukan bukan lagi kontrol kita pakai supaya tidak terganggu, itu akan pakai istilah semi sanitari. Jadi setiap selesai itu harus tidak tutup dan kita buatkan lubang besar, dan itu nantinya ketika sudah jadi landfillnya itu nanti kita angkat kembali dan rencana ke depan memang kan Pak
Pak Bupati menginginkan bahwa sampah ini dikelola dengan baik dan itu nanti kita akan kembali. Dan kedepannya kita akan Lokasi di Baranipah kapan? Ya. Lokasi Baranipah kapan mulai tempat? Hari ini kita sudah buatkan untuk lokasi sementara sudah ada di Baranipah dan itu kemarin sudah pembayaran uang DP-nya sudah dilakukan ya, sudah ada lahannya dan insya Allah kita akan lakukan supaya bisa dua-duanya jalan, tidak terganggu masyarakatnya, pelayanan juga bisa jalan. Ini sifatnya sementara akan dipermanen. Untuk penanganan darurat dulu Pak. Ini kan darurat. Penanganan darurat. Sambil kita membenahi prosesnya untuk dia menjadi sebuah pengolahan sampah yang standar. Karena ini darurat Pak. Kita mau buang di mana? Ya. Tidak ada jalan lain juga. Akses lain tidak ada. Jadi lokasi di Baranipah sifatnya darurat. Pembuangan untuk darurat dulu. Tapi tetap akan diproses tetap untuk lokasinya menjadi sudah itu, lokasi sudah itu. Lokasi pengolahan sampah. Sudah itu lokasinya sudah itu. Ya. Nah, cuma sekarang penanganannya sistem darurat. Ya. Nah, sehingga ya kita lakukan tapi kita berusaha supaya tidak terganggu yang lain. Misalnya pencemaran, ada bau atau apa. Kira-kira apakah tidak ada solusi lain? Karena kan misalnya TPA ini zonasi, misalnya zona ini untuk tempat pembuangan sampah ini, kecamatan ini, misalnya tidak ada solusi yang bagus. Kalau untuk sistem zonasi sih Pak, membangun sebuah TPA sih memang tidak dilarang lebih dari satu, tidak dilarang, dibolehkan, bahkan kalau mungkin ada banyak sih bagus sekali. Tetapi untuk membangun sebuah TPA itu membutuhkan luar biasa ya dari segi biaya, karena memang untuk pembangunan TPA itu tidak semua menjadi kewenangan dari kabupaten, karena kalau kita mau membagi untuk kewenangan kabupaten ya tentu anggaran kita tidak memadai untuk itu. Ya, saya kasih gambaran secara teknis. Ini hasil konsultasi kami dari balai apa? BPW Sulawesi Barat untuk membangun satu lahan pembuangan itu dari lahan untuk penampungan sampah dengan kolam lindi dengan luasan 1 hektar itu kita membutuhkan anggaran 5-7 miliar. Itu belum fasilitas lain, ya. Sehingga untuk kewenangan pendanaan itu ada upaya untuk mengajukan kepada pemerintah pusat. Sehingga memang kalau untuk kita buat zonasi, ya ini mungkin akan butuh perencanaan yang besar. Tetapi untuk pengelolaan sampah ada namanya sistem SPA. Kita bisa membuat sistem pembuangan sampah antara sebelum kemudian nanti itu akan dibawa ke TPA akhir, ya. Nah, jadi misalkan antara misalnya Binuang, Polewali, Wonomulyo, Matapali, kan kita sebenarnya sudah ada TPA yang di Binuang ini umur pakainya kalau di Jasrada itu Pak sampai 2025, ya. Yang di Binuang ini, yang ditutup ini, ya. Yang ditutup. Ya, misalnya mungkin bisa dibuka kembali. Itu 2025 batas umur pakainya karena sudah dibuatkan dalam bentuk perencanaan. Namanya Jasrada. Itu dalam bentuk peraturan bupati. Di lain sisi kita juga bisa membuat TPS 3R. Nah, untuk standar pembangunan TPS 3R itu kalau sudah ada satu di setiap kecamatan itu juga sudah mampu melayani 5-7 ton sampah per hari. 5-7 ton sampah per hari, tergantung nanti dari luasan yang kita persiapkan dengan teknologi-teknologi yang akan kita masukkan di dalam TPS 3R tersebut. Nah, kalau sekarang sih memang ada beberapa TPS 3R kita ini, notabene itu dibangun oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Mungkin sebagian belum diserahkan ke kabupaten sehingga itu belum termanfaatkan dengan baik. Nah, kalau ini berfungsi dengan baik, Pak, ya, kota-kota yang sampahnya tidak banyak itu bisa selesai. Karena yang banyak sampahnya itu hanya ada 2 kecamatan. Kecamatan Wonomulyo itu per hari ya hasil dari hitungan kita 15 ton sehari.
dengan satu kelurahan, tapi yang membuang dari mana-mana. Karena layanannya dinas dan kecamatan itu hanya kelurahan Wonomulyo. Tapi yang datang membuang dari mana-mana, saya tidak sebutkan. Nah, kalau untuk Polewali sendiri 9 kelurahan itu sampahnya yang masuk ke TPA sehari itu kurang lebih 25 ton. Polewali. Kecamatan Karena Polewali. Polewali itu adalah kota dan hampir semua wilayah kita sudah sehari Pak. Sehari itu ada data timbangannya di jembatan timbang kita di TPA. Nah, tetapi sampai di atas itu juga masih ada namanya pemilahan-pemilahan. Ya. Nah, itu sehari bisa diambil oleh pemulung kita 2 sampai 3 tonan lah sehari. Jadi ya tetap ada pengurangan. Sebenarnya sampah yang paling banyak Pak di masyarakat kita apa saja? Kalau kita ini yang paling banyak sebenarnya organik itu yang banyak. Kemudian yang kedua banyak itu ya sampah-sampah yang model plastik, kertas itu yang banyak. Nah, yang sebenarnya bukan kewenangan kita, itu sebenarnya yang melakukan sampai ini kan ada salah satu sebenarnya mitra kita sebenarnya PLN itu yang kan paling banyak yang kalau dia satu kali pangkas sepanjang jalan itu sudah berapa mobil per hari itu. Sebenarnya organik sih, cuma kalau kebijakan strategi kan sebenarnya TPS 3R itu harusnya dikelola memang oleh masyarakat. Dalam hal ini KSM, kelompok swadaya masyarakat. Nah, ini yang perlu diberdayakan ke depan. Nah, seandainya itu berjalan dengan bagus, saya kira residu-residu kita itu agak. TPS 3R sudah berapa ya? TPS 3R kita ada 8 ya. 8. Iya. Kecamatan di Binuang 1. Kemudian di Polewali itu ada 4, Wono ada 1, kemudian ada Luyo baru 1, Tinambung 1. Ini yang mau diberdayakan. Ini mau diberdayakan. Harusnya itu. Bukan seharusnya, harus. Dan tahun depan kita insya Allah informasi dari Kementerian tahun 2022 itu ada 2. Kita 1 Campalagian sama Balanipa juga ada 1. Kita sudah masukkan di PU dan itu sudah terkirim datanya insya Allah tahun ini bangunannya. Nah, kalau itu 7 ton, kalau sudah tambah 2 lagi 9 kali 7 kan sudah kurang 27 ton ya. Per hari itu bisa dikurangi. Kalau ini berfungsi semua. Cuma karena ini kan dia masuk di dalam pengurangan, istilahnya pengurangan kalau kebijakan strategi kita. Pengurangan itu oleh masyarakat. Dan ini yang kita upayakan dan memang masih ada jalan. Dan kendala kita untuk yang TPS yang notabene yang dikatakan tidak berjalan ini karena memang KSM-nya memang tidak berjalan dan memang ada yang belum diserahkan ke Pemda sehingga kita susah untuk melakukan pembiayaan karena itu belum masuk di aset kita. Dan ini kita sudah sebenarnya kami juga sudah menyampaikan ke pihak yang membangun dalam hal ini Satker atau BPW sekarang Balai Prasarana Wilayah sekarang kalau bisa dijadikan semacam pinjam pakai. Jadi pinjam pakai itu tidak masuk di aset tapi kita bisa pergunakan dengan memaksimalkan bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat di dalam penanganan sampah. Jadi TPS 3R ini sebenarnya ini dari pemerintah kabupaten ke masyarakat atau dari pihak mana? Dibangun oleh pemerintah provinsi. Ya. Nanti pemerintah provinsi menyerahkan kepada pemerintah daerah dan ke masyarakat. Karena sebelum dibangun TPS 3R ini harus dulu terbentuk yang namanya kelompok swadaya masyarakat. Pengelolanya. Dan ada lagi selain TPS 3R sebenarnya masih ada lagi yang bisa kita dalam pengurangan termasuk bank-bank sampah ya. Bank sampah, pekerjaan pemulung-pemulung pengepul itu pengurangan semua. Pengurangan semua dan ada lagi satu hari ini kita pengurangan ya. Yang sementara kita sekarang Pak ini ada juga kita bangun juga sekarang ini namanya rumah kompos. Ya, pengurangan juga itu di masyarakat juga. Dan yang terakhir ini kita bangun di TPA sebenarnya ada pusat daur ulang. Itu kalau masuk di TPA itu juga bisa jadi pengurangan. Sehingga ke depan ini kalau ini semua bisa berfungsi,
Saya kira sampah untuk TPA memang sasarannya memang kan kebijakan strategi nasional kan bagaimana caranya supaya sampah ini berkurang masuk di TPA. Nah, termasuk salah satunya itu TPS 3R, kemudian kita terakhir bangun pusat daur ulang. Nah, sebenarnya kita maksudnya bangun di TPA itu supaya sebenarnya berkurang tuh sampah masuk. Cuman karena sudah terlanjur minta ditutup, ya akhirnya juga PDU kita, pusat daur ulang kita juga. Kalau di TPA di proses proses daur ulang sampah. Baru tahun ini kita bangun sarananya. Jadi kan sudah tahun ini melalui DAK, TPA. Pusat pengomposannya kan sudah ada. Pengomposan sudah lama. Sudah lama pengomposan, sudah ada rumah kompos itu tadi. Karena di Polman ini sudah ada 3 rumah kompos, 1 di TPA, ada 2 di Binuang. Terakhir kita bangun 1 di Binuang juga, di Kuajang itu juga rumah kompos. Artinya sampah organik ini kita rubah menjadi satu hal yang bisa berguna seperti pupuk misalnya. Pusat daur ulangnya itu sebenarnya kita tahun ini sudah harus jalan, cuma kalau terlanjur di TPA-nya tutup, tapi pasti kalau alatnya kalau terbangun yang baru pasti alatnya nanti kita dibawa ke sana. Ya, jika kita bicara hierarki tata aturan perundang-undangan, ya, surat pernyataan ditandatangani oleh Bapak Bupati karena atas paksaan masyarakat. Kemudian dari Peraturan Menteri PUPR nomor 3 tahun 2013 bahwa yang berhak menutup satu TPA di satu daerah untuk kota sedang dan kota kecil itu adalah adanya kajian indeks resiko dan rekomendasi dari gubernur. Jadi yang berhak menutup adalah kewenangan provinsi dengan menerbitkan sebuah rekomendasi. Nah, rekomendasi itu kita sudah miliki sekarang, Pak. Rekomendasi hasilnya adalah indeks resikonya berada pada angka sedang. Angkanya itu adalah 402 kalau tidak salah ya. 402,5. Ya. Itu mengatakan bahwa TPA diteruskan dan direhabilitasi menjadi lahan uruk terkendali secara bertahap. Berarti secara kewenangan pemerintah kabupaten dapat melanjutkan aktivitas pemrosesan air sampah. Nah, tapi karena ya saya tidak tahu ini apapun itunya masyarakat tidak mau menerima hasil putusan ini. Apakah mungkin memang kita perlu melakukan pendekatan persuasif atau apa? Mungkin masyarakat ada yang ingin disampaikan, ya? Sampai-sampai itu kan baliho di atas ini kan diberi ya. Surat pernyataannya. Saya kira bisa dibaca lah Pak secara tata aturan perundang-undangan karena memang sudah diamanatkan di permen tersebut bahwa yang berhak menutup itu ada kewenangan. Ya, kalau kota metro menteri, kalau kota sedang kecil, kabupaten sedang kabupaten kecil itu adalah gubernur dengan menerbitkan rekomendasi. Dengan mempertimbangkan hasil kajian ya, karena kajiannya sudah keluar. Dan itu sudah ada. Sudah ada. Ada kajian labnya dan sebagainya. Dikaji oleh beberapa instansi teknis. Ada dinas PU-nya, ada dinas kesehatannya, ada Bapedanya. Lalu kami kabupaten mendampingi pada saat pelaksanaan kajian. Ya, bisa Pak, silakan. Saya akan berikan karena itu juga sudah kita kirimkan kepada pemerintah Kecamatan Binuang. Dan beberapa warga terkait ya, itu ada bukti lah. Kita sudah menyurat secara resmi menyampaikan rekomendasi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Berarti secara aturan itu akan tetap kita fungsikan kembali. Tetapi ya mungkin untuk mekanisme saat ini kita sedang melakukan beberapa langkah ya. Semoga masyarakat bisa menyadari bahwa TPA itu wajib ada di suatu daerah karena ini alat vital daerah. Saya kembalikan kepada kita semua. Kita memiliki tubuh yang lengkap. Tapi ketika satu alat vital kita tidak berfungsi, maka apa yang akan terjadi? Itu akan pincang. Nah, kemudian TPA ini adalah miliknya daerah, bukan miliknya masyarakat. Lokasinya sudah diperdakan dalam RT RW, ya, dan itu akan digunakan sampai masa tahun 2025. Nah, sehingga memang kita dari sekarang, ya, alhamdulillah dari tahun sejak kita digugat oleh warga untuk tutup, kita sudah berusaha mencari lokasi baru. Nah, dan alhamdulillah tahun ini sudah ada lokasi yang kita sudah siapkan. Nah, tetapi untuk mempersiapkan sebuah lokasi TPA baru, ya, tentu memakan waktu yang
tidak bahwa semudah membalik telapak tangan, ya. Tidak mungkin 1 tahun langsung selesai, tapi ada beberapa langkah. Bagaimana termasuk anggaran itu yang utama. Itu yang utama ya. Saya kira mari kita semua berpikir bijak bahwa TPA Binuang itu bukan miliknya warga Binuang ya, milik Kabupaten Polewali Mandar ya. Dan ketika itu ditutup, maka ada sekian ratus ribu jiwa akan terancam kesehatannya. Kenapa? Sampah sudah menumpuk, berbau. Ya. Mari kita bijak memikirkan ini. Bukan mengatakan bahwa pemerintah tidak mampu ya. Kami saat ini Pak, dari perhitungan neraca kebijakan strategi daerah, kita sudah berada di posisi 60% penanganan sampah. Artinya apa? Pemerintah kabupaten sudah melakukan upaya-upaya maksimal. Ya, memang sih belum 100%. Nah, tetapi yang belum berjalan di sini jujur ya, ketika masyarakat menutup, berarti masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang persampahan ada masing-masing porsi. Pemerintah diharapkan berkontribusi sampai 70% dalam menangani sampah. Masyarakat 30%. Nah, masyarakat kita sekarang ini posisinya ketika kami sudah memfinalkan neraca 2020 kemarin, kita baru ada di angka 16%. Nah, sehingga ada angka 14% ini, kalau ini ditutup, maka itu tidak akan naik mencapai 30%. Ya. Nah, mari kita bekerja bersama semua pihak untuk bagaimana jangan mengatakan bahwa kebersihan kerjanya di LHK. Ya. Kita semua bertanggung jawab. Sebenarnya kalau kita mau bicara pribadi, sampahku tanggung jawabku. Iya, sampahku tanggung jawabku. Nah, sekarang bahkan lebih tinggi tingkatan ya. Tidak ada lagi buang sampah di tempatnya. Tapi sekarang aturan mainnya adalah pilah sampah dari rumah. Itu sudah ada edarannya Menteri sejak 2019 dan itu sudah digaungkan menjadi sebuah gerakan nasional. Nah, kita Polewali ya alhamdulillah sudah mulai bertahap. Ada program Eco Office, ada program Kampung Iklim. Nah, di sini semua kita memberi dukungan masyarakat untuk bagaimana memilah sampah dari tingkat bawah. Tapi memang ini belum masif ya. Kalau ini sudah masif, saya yakin gerakan-gerakan pengurangan sampah yang kita belum capai 30% ini bisa terrealisasi. Nah, tapi kalau hari ini ditutup, maka pemerintah akan mengatakan bahwa sebagian masyarakat Polman tidak mendukung gerakan pengurangan sampah. Saya berani mengatakan itu, Pak. Nah, karena ada sekelompok orang yang menginginkan ini ditutup, ya. Dan itu akan membahayakan, ya, terjadi konflik sosial yang bahaya kalau terjadi wabah, ya. Kita berharap ini, ya, mari kita semua bersama mengambil peran sesuai peran-peran kita. Ya, kalau di LHK kan sudah jelas melakukan pelayanan pengelolaan sampah, mulai dari TPS, mulai dari fasilitas-fasilitas publik sampai ke TPA, ke pemrosesan akhir. Nah, yang kita tuntut adalah bagaimana gerakan pengurangan ini dimulai oleh masyarakat. Nanti sampah yang dibawa atau sampah yang disimpan di depan rumahnya sudah dia pilah. Sebagian yang bisa berguna tidak usah dia buang. Ya. Kalau ini sudah berjalan, ya teorinya Pak ya, tapi ini adalah PR kita bersama untuk bagaimana masyarakat kita ke depannya jangan mengatakan ada petugas kebersihan, kita sudah bayar. Harus kita menanamkan bahwa ya, kita harus mengambil peran di 30% untuk pengurangan sampah. Apakah tidak harus didorong di peraturan daerah? Ya, kalau untuk bertahap Pak, rencana tahun ini kita akan membuat peraturan bupati dengan cara ya mungkin nanti memilah dari rumah itu dulu ya, karena kita juga harus menyiapkan kendaraan harus terpilah ya. Nah, kalau sudah kita buat regulasi bahwa pemilahan harus jalan, ada jadwal pemilahan, ada jadwal hari penjemputan sampah terpilah. Kalau masyarakat tidak memilah, tidak diangkut, nah misalnya ini proses ya Pak ya. Saya ceritakan pengurangan sampah di retail modern, Alfamart, Indomart. Pak Yudi kan sudah jalan ya Pak ya. Itu prosesnya agak panjang. Kita memulai gerakan itu di 2019. Alhamdulillah seluruh Alfamart, Indomart saat ini sudah memenuhi aturan, tidak ada lagi yang menyiapkan kantong plastik. Nah, saya berharap nanti ke depan peraturan bupati terkait dengan
pemilahan sampah dari sumber, pemilahan sampah dari rumah, ini kita bisa jalankan dibarengi dengan dukungan, ya, terutama dukungan eksekutif dan dukungan legislatif. Karena ini tidak akan berjalan tanpa dukungan swasta, terutama Pak juga, ya. Kalau tidak dipus dengan aturan, katakanlah badan, itu biasanya ogah-ogah. Jadi apa tidak sebaiknya dipercepat misalnya proses itu, sehingga ya sedikit terkurangi persoalan sampah kita. Insya Allah Pak, kita akan percepat, ya. Mungkin ini karena masih lagi memikirkan kondisi darurat, ya. Ya, Insya Allah draftnya sementara kita susun di beberapa daerah, bahkan dia memaksa masyarakatnya memilah sampah dengan membuat peraturan. Ya, itu. Dipaksa masyarakat, karena kalau tidak, kalau mau bikin TPA ditolak lagi. Jadi kurangi sampahnya, ya. Bukan tidak ada sampah. Yang lucu di mana-mana ketika misalnya dikunjungi, ditinjau ataupun di apa istilahnya itu, dilihat untuk dijadikan TPA, tiba-tiba masyarakat di situ menolak. Dan kemana sampah kita harus dibuang? Kemana sampah kita harus diolah? Nah, untuk lebih detail lagi ternyata di dinas lingkungan hidup dan kehutanan ini ada pusat layanan pengaduan. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya, kita dengarkan langsung dari Pak Kabit. Terlebih dahulu. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Andar Indonesia TV. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar ini dan juga terkait dengan persoalan-persoalan kita hadapi saat ini. Nah, sebenarnya kaitan dengan pelayanan publik yang memang menjadi tuntutan oleh sebuah organisasi perangkat daerah, memberikan sebuah pelayanan atau terobosan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan layanan yang diberikan. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup itu ada mekanisme pengaduan atau pelaporan terkait dengan keluhan-keluhan atau aduan-aduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di dalamnya. Nah, pengelolaan. Nah, kami telah membuat semacam nomor aduan seperti itu yang bisa langsung diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Nah, tentu saat ini media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat adalah WA, WhatsApp. Nah, jadi kami telah membuka link itu dengan nomor 0852 555 04104. Nah, itu langsung bisa menghubungi kami ketika ada aduan atau ada harapan terkait dengan pengelolaan sampah yang mungkin dirasa tidak maksimal. Nah, sudah masuk di kami beberapa aduan-aduan selama ini setelah disosialisasikan nomor itu, karena memang terjadi juga beberapa kali perubahan nomor ya, karena ada persoalan teknis, sehingga kami telah menerbitkan kembali nomor aduan yang terbaru itu tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, alhamdulillah itu sudah dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat. Sosialisasi juga kita sudah lakukan di Kecamatan Polewali ini, kelurahan-kelurahan yang sudah mendapatkan nomor akses tersebut itu bisa langsung menghubungi kami, dan ternyata betul alhamdulillah sudah dimanfaatkan. Beberapa aduan yang sudah kami terima itu langsung masuk ke nomor kami dan langsung kami teruskan ke petugas yang menangani. Beberapa aduan yang sangat sering masuk di nomor pengaduan tersebut itu tadi kaitan dengan belum terangkutnya sampah. Nah, itu di ruko misalnya atau di rumah-rumah warga. Beberapa masyarakat sebagian masyarakat sudah menggunakan itu. Sudah, alhamdulillah sudah. Nah, dia langsung. Masih ada saja yang mengadu di Facebook. Nah, tentunya harapan kami dengan membukanya layanan pengaduan tersebut, saya kira memang lebih bijak barangkali diadukan ke situ saja aduannya. Jangan di media sosial. Tidak usah masuk ke media. Karena memang kami sudah siap dengan layanan seperti itu ya. Kami sudah menyiapkan fasilitasnya. Nah, tentu waktu yang dibutuhkan memang kalau seandainya pengangkutan sampah itu di ruko dia mau langsung cepat, tentu kami akan konfirmasi dulu ke petugasnya bahwa ini ada aduan di daerah sini, di lokasinya di sini, ini fotonya. Nah, itu teman-teman bisa langsung menuju ke sana. Nah, tentu
secara terstruktur, teman yang ada di lapangan yang terdekat ya. Jadi ini mirip cara kerjanya Gojek tuh, yang terdekat itu kita hubungi. Siapa yang bisa ke sana atau yang wilayah kerjanya di situ, silakan langsung menuju ke sana. Nah, itu kami teruskan kepada petugas di lapangan seperti itu. Insyaallah best respon Pak ya. Siap. Nah, tentu kan nomor yang kami berikan itu 24 jam aktif karena memang nomor karena kami itu sangat mudah kita akses kapan saja. Tinggal memang silakan difoto lokasinya di mana. Nah, salah petugas kami akan segera meluncur ke TKP. Kira-kira seperti itu mekanismenya ya. Kalau armada pengangkutannya gimana kira-kira? Apakah selalu siap atau armada mungkin dari bidang yang siap? Kalau armada kita siap ya. Dari seperti yang disampaikan, kalau ada aduan, karena beliau juga menyampaikan ke kami, begitu ada aduan, ada informasi, ada di sini yang mungkin terlewatkan, yang bukan tidak terangkut, mungkin terlewatkan, tidak terlihat, kami informasikan ke petugas siapa yang paling terdekat di situ. Silakan ini ada di sini, sepanjang masih jam operasionalnya masih ada di lokasi, karena selama ini biasanya kalau kita ini ada dua jenis kendaraan ya, ada yang istilahnya dump truck dan ada yang istilahnya aramrol yang pakai kontainer. Kalau dump truck itu yang menjemput dari rumah, kalau aramrol kontainer itu dia berada di satu tempat, dia dalam kondisi seperti TPS, jadi tempat penampungan sementara, nanti kita menjemput ke sana. Tapi sampah-sampah yang tidak sempat diambil itu nanti dijemput ke lokasi yang dituju. Misalnya ada yang, misalnya Bapak punya sampah di rumah di jalan ini, sampaikan jalan ini ada sini, jadi kita cari armada yang masih dekat-dekat di situ, silakan menuju ke lokasi. Dan itu sudah standby sampai jam berapa? Kalau kita armadanya, karena TPA kita ini biasanya tutup jam 5 sore, gitu, jam 5 sore, jadi ada karena kita batasi juga di TPA-nya, itu kita jaga seperti kemarin ini kan kita jaga supaya tidak ada lagi, karena biasa kami kalau sudah tutup Pak, tiba-tiba ada orang umum masuk atau dalam masuk, itu yang biasa jadi menimbulkan bau, jadi sehingga kita tutup jam 5 itu sudah tidak ada lagi masuk. Nah, kita standby-nya biasa mereka ini kerja biasa, kalau jam kita jam 7, tapi mereka biasa inisiatif sudah salat subuh itu mereka sudah jalan, sehingga kadang-kadang ada di satu tempat tidak terlewatkan itu ya. Sebenarnya itu yang kami harapkan, ada informasi di sini ada yang tidak terangkut. Ada juga fenomena lain, misalnya sudah lewat petugasnya, baru ada lagi yang datang kasih keluar sampahnya, baru melapor lagi, Pak sudah 1 bulan tidak diangkut sampahku, padahal ini baru datang. Nah, ini juga kita ambil ke sana. Lain lagi itu halnya kalau misalnya ada yang di drainase misalnya ya, di saluran-saluran itu yang sampah datang itu juga kami juga sudah punya petugas istilahnya pansus ya, pasukan khusus itu yang kalau ada yang terjadi misalnya ada sampah penumpuk tiba-tiba di dalam drainase itu ada kami punya petugas segera meluncur ke sana. Untuk Wonomulyo ini kan memang sudah ada penyerahan kewenangan untuk pelayanan di tingkat kecamatan, tetapi memang baru di tingkat kelurahan. Nah, kemudian di Kelurahan Sidodadi ini juga kita sangat bersyukur karena ada pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh teman-teman kita, dalam hal ini KSM Sidoresik ya, itu melayani kalau tidak salah 2 kelurahan ya, 2 lingkungan ya. Nah, memang karena luasnya area layanan di sana, mungkin dari pihak kecamatan ini yang perlu bekerja keras untuk membagi dengan baik ya, mobil mana melayani titik mana. Saya kira ini memang PR yang sudah lama, kita harus tingkatkan lagi, bahkan DLHK pun membantu pelayanan di Kecamatan Wonomulyo. Jadi ada armada DLHK, saya tidak tahu ya turunnya hari apa, itu kita sudah siapkan untuk membantu melayani Kecamatan Wonomulyo. Ya, mengingat memang Wonomulyo adalah kota niaga, di sana pasarnya sangat aktif mulai dari subuh sampai pasar malam, ya itu tidak pernah berhenti. Tentu memang nanti ada perhatian khusus lah dari pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih bagus. Nah, kita bersyukur karena sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mau bergerak. Bahkan kemarin juga kami sudah melakukan beberapa kegiatan atas dukungan Provinsi Sulawesi Barat.
sudah ada banyak yang mau melakukan kegiatan pengelolaan sampah di lorong-lorong. Tapi mungkin sampai saat ini kita sedang menunggu undangan lah dari teman-teman untuk kita edukasi. Nah di Wonomulyo ini juga sudah ada terbentuk bank sampah, ya, termasuk di KSM Sidoresik. KSM Sidoresik itu selain dia melakukan pelayanan pengangkutan sampah, itu dia juga menjadi nasabah kami di Bank Sampah Induk, ya. Itu terbanyak sampah anorganiknya yang masuk ke bank sampah, ya. Lumayan dia punya hasil penjualan sampah karena setelah dia mengangkut dia pilah. Nah, hasil pilahannya itu kami tampung di Bank Sampah Induk, dan kemudian ada beberapa desa juga yang sudah membentuk bank sampah unit. Nah, kita di kabupaten melalui bidang PDKLH dukungan kebersihan, kita sekarang sudah memiliki ada motor sampah, ada mobil yang siap menjemput sampah anorganik terpilah, ya, yang memiliki nilai ekonomi. Nah, ini ada kurang lebih 30 jenis sampah yang bisa dinilai secara ekonomi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang terakhir kemarin juga kita sudah ada mitra kerjasama dengan BNI untuk bagaimana nanti teman-teman bank sampah ketika mereka sudah menabung sampahnya, kemudian kami jual, uangnya sudah langsung masuk ke ATM. Jadi kami ada kerjasama dengan BNI itu membentuk yang namanya Agen Bank Sampah 46. Jadi uang-uang hasil penjualan sampah itu nanti sudah bisa mereka tarik tanpa harus ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah ini sebenarnya sudah berjalan, Pak. Sekiranya mungkin pihak BNI perlu segera meluncing, karena beberapa nasabah-nasabah kami bank-bank sampah unit ini sudah buka rekening untuk nanti uang hasil penjualan sampahnya bisa dia nikmati. Bisa dibahas. Nanti Pak kita ya. Dengan Oke, boleh, siap. Saya undang malah nasabah-nasabah yang sudah membuat rekening untuk menjadi agen BNI 46. Oke. Terus buat Pak Aksan, ini kan tadi kita bahas tentang Wonomulyo, Pak. Berapa persen pengaduan masyarakat yang dari Wonomulyo, Pak, yang masuk ke kita? Wonomulyo sampai saat ini belum ada masuk. Sampai saat ini belum ada. Jadi itu tadi mungkin mengadunya tadi ke media sosial. Yang kami terima aduan ini sampai saat ini, ya, di periode 2021 ini itu sekitar aduan yang resmi itu masuk, ya, yang membuat surat, ya, itu ada 11 pengaduan. Nah, kemudian yang langsung lewat WA itu mungkin sudah tidak terhitung, ya, tidak bisa hitung semua berapa masuk. Ya, ada yang telepon juga, ya. Nah, itu kebanyakan dari memang Kecamatan Polewali. Tapi yang dari Wonomulyo sama sekali belum ada sampai saat ini. Ya, itulah tadi karena mungkin mengadunya ke media sosial. Bagaimana merespon itu, Pak? Kalau misalnya masyarakat mengadunya ke media sosial dari Armada ini? Dari Armada kami langsung ya, karena artinya kalau dilihat, iya, karena begini, kalau di Wono ini kan punya Armada di sana. Tadi sudah disampaikan bahwa kami sudah malah justru satu Armada itu khusus per hari. Jadi dia sudah ada bantuan dari dinas ini juga satu hari. Bahkan kami tambah, Bu Sekretaris, itu yang KSM yang tadinya itu mobilnya di kecamatan kami juga bantu, untuk mengangkatkan residunya. Jadi bukan lagi sampahnya, istilahnya residu. Kan dia memilah, Pak. KSM itu memilah. Ada sebenarnya yang ada. Kami punya Armada kalau untuk di sini saja ada. Untuk Wonomulyo ada tiga. Nah kalau untuk tiga itu kalau dihitung-hitung itu kan per mobil itu kalau dump truck itu 1,5 ton. 1,5 ton Aramrol itu, Bu. Kalau kontainer kan? Iya. Kalau dump truck itu 4 ton. Kalau tenaga pengangkutnya berapa? Kalau tenaga pengangkutnya saya kurang tahu. Karena memang sudah diserahkan di kecamatan, Pak. Di kecamatan punya. BBM-nya juga sudah di kecamatan. Tapi ya kami kemarin pada dasarnya bahwa bagaimana sampahnya bisa terurai, karena kendalanya adalah memang dia tidak bisa mengangkut semua. Tapi kalau dimaksimalkan saya kira bisa, karena ada armada 15 ton itu per hari. Iya, 15 ton, ya, satu kelurahan. Tapi tadi datangnya dari mana-mana. Iya, dari mana. Mungkin bukan Sidodadi semua itu. Ya, menurut informasi kalau
di Wonogiri kan istilahnya dia kota niaga dan Iya. kota dagang. Jadi dari luar pun ada mobil yang masuk iya. menjual. Dari bukan cuma di situ. Jadi misalnya ada dari luar, bahkan dari luar Sulawesi Iya. Barat ada yang masuk Ada yang menjual. Ada yang masuk di sini. Sampah-sampahnya sebenarnya Iya. bisa Masih di pasar ya. dikelola. Dan kedua di sana itu kan dibelah salah satu semacam sungai ya, yang di belakang Ledeng pasar ya? itu, Iya. ledeng itu. Iya. Nah itu bukan cuma sampahnya orang yang buang itu nggak mungkin ya, dari situ pasti dari luar ini yang masuk di ledeng dan itu mereka angkat naik dari situ dia bisa menumpuk. Bahkan kami bulan lalu ya, tahun lalu lah karena sudah 2022 kami pakai alat berat Pak di kasih naik dan itu mobil kami arahkan dari sini itu ada 4 unit tambah dari rumah juga. Nah, itu sudah jalan kan sekarang sudah ada jalan 7N-nya. Dan itu yang jadi kendala kan karena pasar kemudian istilah dari luar ya, dari luar yang Dari itu termasuk itu di Sampah Badung. kiriman istilahnya. Di Unggul itu yang sebelahnya jalan ke terminal ke sekarang kita ke sana kita sepanjang jalan itu pasti banyak itu karena baru hari ini terurai, insya Allah hari ini bisa terurai sampahnya. Jadi selama ini aduan yang masuk ke kita sangat jarang dari Wonogiri. Sangat jarang. Kan tidak ada. Rata-rata ngambilnya di Iya. media sosial. Media sosial, Pak. Jadi bagaimana menanggapi Paling itu? paling yang mengadu mungkin dari pihak pemerintah kecamatan. Ya, artinya menyampaikan ya. Mungkin sifatnya koordinasi barangkali kalau seperti itu bahwa ini sampah kami ini sudah Ya, minta dibantu. iya sudah bertumpu, armada kami Ya, armada dia biasa kesulitan biasa ya. harusnya ya. Iya seperti itu ya. Armada Jadi biasa. sifatnya koordinasi tapi dari masyarakat selaku user ya bahwa mengadukan aduan penanganan sampah di sana itu belum ada masuk ke kami sampai saat ini. Jadi harusnya yang merespon cepat itu adalah pihak kecamatan. Iya, Kecamatan. tentu kan kalau ya kalau memang Kecamatan dan masuk pengaduannya ke kelurahan. kami tentu akan kami teruskan juga ke kecamatan selaku yang Iya. memiliki kewenangan pengelolaan sampah di kecamatan itu. Iya. Bukan ke Iya. Ke DLH ya. Iya. Karena ada kewenangannya. Nggak mungkin kan mereka berpikir bahwa yang menangani sampah ini kan DLHK. Iya. Nah, itu yang ini masalah kecamatan kan. Masalah kecamatan kan mereka ndak terlalu respon ke sana. Artinya dia tidak terlalu dia taunya itu bahwa DLHK. Biasanya DLHK padahal ini sudah diserahkan ke kecamatan termasuk BBM-nya, termasuk suku cadangnya, penggajiannya sudah ada di sana. sejak kapan diserah? Sudah lama itu. Saya belum masuk di kebersihan itu sudah diserahkan memang di sana. Tahun 2006 kalau saya salah itu Perpu. Karena kemarin Desember itu 2010. Itu sudah itu dari 2010 pelimpahan kewenangan sejak itu. Dan bahkan sebelumnya memang tapi awalnya itu yang pasar itu yang dikelola oleh swasta, yang Pak Haji siapa dulu, Selia dulu itu kan pernah diserahkan ke swasta itu dia kelola. Tapi khusus pasar ya, khusus pasar. Tapi sekarang kan berkembang di luar, sudah di luar pasarnya juga dari kecamatan. Sehingga kalau ada aduan ya kali paling biasa ditelepon. Kalau ditelepon ya saya harus turun. Nah cuma masalahnya kalau sudah diupload duluan baru kita angkut. Itu ya. Ini masalahnya. Di capture lah. Bukannya. Jadi tetap kelihatan di medsosnya sampahnya sudah terangkut tapi di medsosnya masih muncul sehingga kadang-kadang itu yang orang baca kan 1 bulan dibaca ini masih tidak diangkut. Dan kita bilang ini kejadian kapan? Iya. Kemungkinannya juga pengaduannya mungkin masuk ke kecamatan Pak ya sebagai mungkin masyarakat tahu bahwa memang pengelolaan sampah Wonogiri itu ada di kecamatan. Nah, mungkin mereka menyampaikannya mengadukannya ke kecamatan. Ya ada juga mekanisme pengaduan di kecamatan. Kecamatan juga mungkin membuka juga ruang. Kira-kira seperti itu mungkin. Sehingga mungkin tidak langsung ke kami kalau untuk Wonomulyo. Kalau dari sisi anggaran pihak pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan persampahan ini itu sudah disediakan anggaran yang sangat semaksimal mungkin dan bisa dijalankan selama 1 tahun tiap tahun anggaran itu. Dan untuk tahun ini di tahun 2022 DLHK juga sudah akan menghibahkan dalam hal ini membantu TPS 3R tadi untuk menghidupkan TPS 3R itu menggairahkan dia karena kenapa hidupnya satu organisasi atau seperti TPS 3R itu pasti butuh anggaran.
Jadi di tahun ini akan ada 2 TPS 3R mendapat suntikan dana. Itu untuk tahun ini akan ada 2. Awalnya kemarin hasil komunikasi kami dengan Bapeda itu sebenarnya ada 5, tapi karena untuk mengoptimalkan bisa berjalan dengan baik TPS 3R itu akan ada 2 yang diberikan, yang tepatnya di Dharma 1 dengan Tinambung. Oh, Dharma dan Tinambung. Ya, Dharma dan Tinambung yang akan mendapat bantuan itu. Itu sekilas terkait bagaimana pemerintah membantu menggairahkan kembali. Karena kenapa? Memang disadari TPS 3R ini sangat terbentur terkait kalau kita sudah bicara anggaran, ya setidaknya bisa membantu mengurangi itu. Ya, mungkin itu. Dan untuk tahun-tahun kedepannya pun kita akan ditambah. Begitu rencana Kan kelurahannya. Iya, begitu rencana yang akan kami lakukan di sini, bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Ya, saya rasa mungkin dari sisi anggaran begitu, Pak. Terima kasih. Baik, jadi harapan kami agar masyarakat yang ingin menyampaikan aduan terkait dengan pembuangan sampah sebaiknya menggunakan nomor yang telah kami sampaikan, telah kami share ke yang telah kami publish seperti itu, sehingga bisa langsung kami tindak lanjuti. Dan untuk kedepannya tentu juga akan kami sebarluaskan lagi aduan ini sampai ke kecamatan-kecamatan lain yang memang masuk dalam pelayanan sampah di Dinas Lingkungan Hidup. Satu pertanyaan dari saya, Pak. Ada upaya untuk mengupgrade sistem aduan? Iya, tentu kami akan membuat juga nanti aplikasi ya. Sebenarnya sudah ada aplikasi, cuma memang khusus untuk penjemputan sampah sebenarnya, si jempah istilahnya di kami. Cuman memang butuh selalu juga sentuhan anggaran ya dari pemerintah kabupaten ya, dalam hal ini tim anggaran untuk bisa juga memfollow up terus upaya-upaya kami untuk membuat aplikasi itu, sehingga nanti dengan adanya aplikasi yang bisa kita akses lebih cepat lagi barangkali pelayanannya, seperti itu barangkali. Kalau kami dari bidang kebersihan dan pertamanan terkait masalah sampah, terutama pelayanan dalam hal penanganan sampah, karena kami ini kalau pemerintah itu penanganan istilahnya, kami pada dasarnya siap dan melayani masyarakat. Tentunya kami juga berharap masyarakat bisa membantu kami dalam hal penanganan sampah, terutama dalam pemilahan, sehingga sampah yang masuk di TPA tidaklah sebanyak yang kita harapkan, dan memang bisa berkurang sampah yang masuk di TPA dengan peran masyarakat. Saya kira masalah aturan itu sudah ada kebijakan strategi dan sudah diatur bahwa penanganan 70%, kemudian pengurangan 30%. Tentunya kami berharap masyarakat juga bisa mengambil andil dalam hal penanganan sampah. Saya kira Pertanyaan terakhir, apakah pada saat proses pengangkutan sampah itu mobil yang mengangkut sampah organik dan sampah anorganik itu berbeda atau nyata? berbeda. Berbeda. Jadi di lapangan itu bisa dilihat ada warna hijau dan ada warna kuning. Oh iya. Hijau itu biasa organik. Kemudian yang kuning itu adalah non organik, artinya campuran. Sehingga kalau masyarakat sudah memilah dari rumah, itu kami akan lakukan itu, dan itu akan dilaksanakan bahwa yang organik silakan diambil dan yang non organik silakan dibawa ke TPA. Karena organik ini sudah di sini juga kita sudah punya rumah kompos, sudah ada beberapa, itu kita bisa manfaatkan untuk pengomposan dan itu bisa dilakukan menjadi pupuk. Untuk ada tadi saya lupa dari anggaran itu, bahwa di tahun ini juga pihak pemerintah kabupaten itu akan menambah lagi tempat sampah, dalam hal ini adalah bin sampah, itu untuk lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Karena kenapa? Memang dari sisi tempat sampah ini memang masih kurang. Kemudian menambah lagi armada
kontainer dan motor sampah. Nah, itu arahan dari pemerintah kabupaten bagaimana mendekatkan lagi, lebih mendekatkan lagi pelayanan dan akan ada lagi penambahan. Silakan Bu Ibu, ada closing statementnya, ada ekspektasi, ada harapan, ada semangat yang disampaikan kepada masyarakat. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, mari kita bijak melihat bahwa sampah itu bukan sebuah masalah, tetapi bagaimana sampah itu kita menjadikan sebagai tantangan, peluang sumber daya, ya, peluang sumber daya untuk kita kelola secara bersama. Dan pengelolaan sampah bukan semata-mata tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mari kita melihat porsi kita, mari kita mengambil peran-peran sesuai dengan kewenangan kita, dan harapan saya, mari kita memilah sampah dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari rumah kita masing-masing, atau dimulai dari sumber sampah. Sumber sampah itu mulai dari rumah, sekolah, kantor, pasar, dan fasilitas publik lainnya. Ya, dengan harapan jika gerakan memilah sampah kita lakukan, maka potensi timbulan sampah yang akan masuk ke TPA dapat kita minimalisir sehingga umur TPA kita bisa awet. Ya. Harapan yang kedua adalah kita berharap yang terbaik bagi Kabupaten Polewali Mandar, masyarakatnya bisa ikut serta membantu pemerintah dalam melakukan pengurangan sampah. Karena kalau untuk penanganan itu sudah pasti tanggung jawab kami. Jangan diragukan. Ya, tentu mungkin memang belum bisa seoptimal yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi pemerintah daerah dalam hal ini baik eksekutif, legislatif ini terus berupaya mendukung kita, ya, sehingga kita berharap juga ada peran yang diambil oleh masyarakat untuk mensukseskan kegiatan pengelolaan sampah di Polewali Mandar. Dan yang terakhir, untuk saat ini karena kita sedang kondisi genting, kondisi darurat yang sudah 6 hari kemarin tertutup, 6 hari ya tertutup ya. Ini hari ya, 6 hari tertutup TPA. Harapan kami kepada Bapak Camat baik itu Polewali, Wonomulyo yang begitu banyak sampahnya, himbau masyarakat untuk bagaimana dulu mengelola sampah di lokasinya masing-masing, sambil kami bertahap mengangkut yang sudah tertimbun selama 6 hari. Kita kali Bapak Ibu, Kota Polewali ini kalau kita hitung 25 ton, Wonomulyo 15 ton, kita kali 6 hari itu sudah kurang lebih 300 ton, ya. Sehingga ini tidak dapat kita selesaikan dalam sehari. Pengangkutan kita sehari ini maksimalnya 40 sampai 50 ton. Nah, ini karena keadaan darurat, ya. Harapan yang terakhir, kita berharap mari kita mempedomani aturan yang ada, rekomendasi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat bahwa TPA Binuang itu statusnya direhabilitasi dan masih dapat terus untuk digunakan, ya. Mungkin nanti secara bertahap kita bisa tetap menggunakan itu, dan yang baru kita akan benahi sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Demikian bicara-bicara dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana mereka berupaya untuk semaksimal mungkin mengelola persampahan kita sampai sekarang bahwa ternyata di WLHK itu ada, saya baru tahu Pak, bahwa ternyata di WLHK itu ada pusat pengaduan. Jadi ketika sampah Anda belum diangkut, bisa langsung mengadu ke. Terima kasih, saya Wahyu Muslimin dan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.